Nek dipuji yo seneng lah ra apa-apa. Naming aja njaluk dipuji. Semua orang butuh kok dihargai itu. Semua orang punya harga diri. Semua orang seneng dipuji itu. Ning aja seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu hamdan ilallah ala nikmati kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian cabang Kandangan, baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Tak lupa juga bapak-bapak struktural yang insya Allah semuanya dirahmati Allah, dikantuk keberkahan, dan yang saya hormati. Kula nderek puji syukur wonten ngarsanipun Allah dene ing yang menika waket sowan nderek sareng-sareng tholaqul ilmi kalian panjenengan sami. Mugi-mugi kemawon samangke pangaosan kita menika mboten setunggalipun sebuah keberkahan, menjadi yang baik, lebih baik, sing kurang apik dadi apik. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki kula sangat bersyukur dan terima kasih pada panitia yang memberi kesempatan saya untuk membuka tahun baru, awal tahun 2026. Masih banyak orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa tahun baru itu merupakan napa nggih istilah itu menika perubahan takdir lah. Seakan-akan Allah niku membuat RAPBN melih terhadap nasib orang-orang itu. Sehingga kathah sebagian dari masyarakat niku berharap muga-muga tahun anyar iki ono perubahan. Bahkan tidak jarang orang-orang yang pergi ke dukun-dukun nakokake pripun mbah nek nasibe kula teng taun 2026 niki. Ana sing langsung dadak membuka HP untuk mencocokkan sionya di tahun kuda api ini, kira-kira nek sio saya nasibnya bagaimana. Itu karena meyakini bahwa awal tahun itu seakan-akan ada sebuah perubahan atau pergantian nasib. Padahal ini biasa-biasa mawon. Awal tahun merupakan siklus sunatullah, dari titik menuju ke titik yang sama. Setiap tahun berubah.
Nah, dan kita tidak akan membicarakan lebih jauh tentang itu. Sing penting nek dewi niku mensyukuri, berdoa, mudah-mudahan ya alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan tahun ini. Berdoa mudah-mudahan untuk yang akan datang bertambah kebaikannya. Nah, itu sebentar. Jamaah rahimakumullah. Niki rada nuwun sewu rada koreksi panitia Mas. Ya koreksi karo ndonga bareng-bareng nggih. Alangkah baiknya nanti kalau ada salon atau apa-apa yang di luar di dalam itu ya. Sehingga nek niki kesane niku suarane niku lak metu kabeh. Jadi malah nek sing nang jero yang semestinya harus ngaji malah kayak katone rada gembrung tidak begitu jelas. Ngeten nggih Pak nggih. Nggih. Berarti ya sing jenengane niru barang apik niku ora ana salahe lah. Seperti yang lain gitu. Jadi yang diutamakan bukan yang di luar tapi yang di dalam. Wis kroyo-royo dari jauh tapi yang dalam malah mek gembrunggung. Saya khawatir nanti kalau para pusing nuwun sewu rada kurang pamirengin niku dadi kurang jelas. Begitu itu. Nek koyo ngene iki malah mending ngrungokake kenang tampok mungkin akan lebih paham gitu nggih. Nah, ini kemauan masukan saya. Dan ada yang mau beramal untuk menyegarakan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Wonten kesempatan menika saya hanya bermodalkan sepenggal ayat. Surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut niku surat yang ke-29 ayatipun 45. Dan pancen sengaja ora takai judul utawa tema, men rada bebas mawon maturi kula. Ayat ini sangat-sangat terkenal dan semua insya Allah para jamaah mboten ming nate ning kerep mireng. Maka pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk bukan hanya paham tapi lebih dalam memahaminya. Sebab nek mung kula nggih. Beragama niku kaya dene wong ahli masak. Orang akan disebut pinter masak itu bukan karena bahannya yang mewah, tapi dengan bahan yang sederhana saja masakan itu menjadi enak. Niku jenenge wong pinter masak. Njur wong pinter masak itu bukan berarti jangan lompong rasa rendang. Jangan lompong malah dadi rasane iwak sapi mboten. Tapi jangan lompong ya rasane lompong tapi nikmat. Lebih enak, lebih lezat. Wah, nek iki lompong ning kok enak banget ya. Jadi rasa lompong itu tidak hilang. Lah ngeten nggih. Beragama itu tidak selalu harus banyak ilmunya. Sithik ning temoto njur iso ngamalake niku iso menikmati. Ngelmu sing sithik niku sing iso dinikmati itu orang-orang ahli agama. Dia ora kudu ngedayah, opo-opo kudu ngerti, ndak harus seperti itu. Nek menurut saya, senajan sithik ning kok ternyata iso nuntun uripe dadi tentrem, iso nuntun atine dadi lebih iman, lebih tawadhu, lebih taat, menyelamatkan itu bagi saya sudah cukup. Elok saya hanya akan menyampaikan apa yang sebenarnya hal-hal yang biasa dan nanti setelah kita kaji bersama akan menjadi lebih nikmat. Ayat menika surah sipun ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar.
Niki artine wis do paham kabeh. Sak temene salat iku iso mencegah perbuatan keji. Nek teng tafsir Depak niku fahsya niku perbuatan keji dan mungkar. Maka wala dzikrullah, maka ingatlah kepada Allah melalui sholat, karena sesungguhnya sholat itu manfaatnya jauh lebih besar dari ibadah-ibadah lainnya. Dan niku nek cara lih terjemahake menafsirkan lebih panjang ngeten niku. Akbar niku lebih besar manfaatnya dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Jamaah rahimakumullah, salat ngendikanipun Allah bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini wajib kita yakini. Sampai sini cukup yakin bahwa sholat memang bisa mencegah kefasikan atau kefahsyaan dan kemungkaran. Ning dewe ya oleh yakin bahwa tidak semua pelaku sholat itu telah selamat dari kekejian dan kemungkaran. Dan balik ini ngendikanipun Allah, janjinipun Allah, sholat iso nyegah kekejian dan kemungkaran. Ning ora njur menjamin nek sing wis sholat iku langsung bisa selamat lepas dari kekejian dan kemungkaran. Wong nyatane cen kaya ngono. Nggih mboten? Ya dhewe niku lah ya ahli salat ya musholin. Ning apa dhewe itu wis ngurmangsa selamat saking niku kefasikan dan kemungkaran. Nah, lah ya ragu nggih. Meskipun juga sebagian gara-gara sholat kita sudah bisa mencegah. Tapi sebagian lagi dhewe niku ya sesuk merucut khilaf lah bahasane ngeten niku. Bos piye Pak pancen dadi kebutuhan kemungkaran kula ya ora ngerti ngeten. Nah, mengapa demikian? Alasannya banyak, Pak. Tapi sing sok didawi alasan niku barangkali sholatnya belum benar. Itu alasan kesimpulannya ngeten. Kula mboten badhe ngaturaken babagan menika. Saya akan menyampaikan mendalami tentang apa to sing diarani fahsya, perbuatan keji dan mungkar menurut Al-Qur'an dan kok endi sumber-sumbere. Kita mendalami makna fahsya atau mungkar itu. Sebagian besar mufasir, ahli tafsir memberi pengertian fahsya itu perbuatan yang lahir yang sebenarnya itu kebutuhan naluri manusia. Ning ming carane wae sing salah. Para mufasir memberi contoh fahsya itu perbuatan fahsya keji niku adalah perbuatan zina. Untuk sementara waktu ngeten niku. Hubungan batin nun sewu, hubungan suami istri, kebutuhan seksualitas itu naluri, kebutuhan alami, sunatullah. Niku nek carane bener dadi apik dan beribadah, tapi dengan cara yang salah maka akan disebut itu perbuatan keji, namanya zina. Dan sementara yang namanya mungkar itu perbuatan yang justru bertolak belakang dari naluri manusia, ini kata mufasir. Yang tidak masuk akal, iki ora gawan bayi nek iki. Mungkar itu perbuatan dosa yang bukan bawaan bayi. Para mufasir memberi contoh seperti nyolong, merampok, korupsi, berbuat makar, memberontak.
Nah, niku kira-kira semanten niku untuk sampai situ. Jamaah rahimullah, nek contoh niki seperti ini, barangkali kita agak sedikit sulit yang membedakan mungkar dan fasik itu. Ngekei pengertian ki rotok kabur. Bedane ki nanti karena yang namanya mungkar dianggap itu bukan perbuatan gawan bayi, yang nyatanya sebenarnya nek diteliti ya itu gawan bayi. Enggak kita teliti. Orang mencuri itu ada dua alasan. Satu, karena ingin memiliki. Nah, rasa memiliki ingin duweni ya naluri menungso. Ingin memiliki lebih dari yang ada niku nggih. Nek wong wis duwe bondo semene yo karepe arak tambah niku nggih naluri menungso. Jadi sebenarnya ini sama-sama nek diteliti yo kawan bayi juga sebenarnya itu. Maka saya jenengan akan saya giring nilai bahasan itu. Mari kita lebih kembali kepada ada pemahaman yang lain tentang membedakan faksa dan mungkar itu, insya Allah nanti akan lebih paham. Ngeten niku. Nah, ngeten nggih. Ada dosa, ini tak kerotok gampang mawon. Ada dosa yang lahir dari perbuatan maksiat. Tapi ada juga dosa yang lahir dari perbuatan baik. Lucu nggih, amal kebaikan kok bisa melahirkan dosa. Nek maksiat melahirkan dosa itu memang wajarnya gitu. Nek wong maksiat mesti baik itu dosa. Ning ini ada perbuatan baik kok malah melahirkan dosa. Itu. Nanti kita kembali ke ayat. Ini persis dengan firman Tuhan sing nyatet di surat Al-A'raf ayat 17 atau 16 dan 17. Ini munculnya sumber faksa dan mungkar itu sekondi. Engko goleki teliti. Rikala iblis membantah Allah, tidak tunduk kepada Allah untuk diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kemudian membantah, maka Allah ngecap apa jenenge ya? Ngecap iblis itu termasuk jadi makhluk yang paling tersesat, kufur. Nah, maka pada saat itu iblis menjawab dan bersumpah, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum sirotokal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengecap bahwa saya ini setelah menjadi makhluk yang tersesat, maka aku bersumpah, aku akan menghalangi mereka itu manusia dari jalanmu yang lurus. Jadi nun sewu ngati-hati ketika kita dalam sholat membaca ihdinas sirotol mustaqim, itu yang memperhatikan dan yang mendengarkan bukan hanya Allah, tapi ketika kita ihdinas sirotol mustaqim, setan pun ikut mendatangi untuk menghalangi jalan yang lurus itu. Maka sumber dari dosa ini sebenarnya adalah iblis itu sendiri. Itu pertama kali, baik perbuatan fasa maupun yang mungkar niku jalan, tadinya jalan yang lurus tapi dihalangi oleh setan, dipecah oleh setan menjadi dua jalan, namanya dan fahsyai dan kemungkaran. Lanjut. Lebih paham lagi,
Di bawahnya ayat 17. Summa la'atiyannahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kemudian setan itu, iblis itu akan mendatangi manusia baik dari sisi depan maupun dari sisi belakang, baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Jadi ora ana wilayah sing aman dari godaan setan itu. Nah, tadi yang saya katakan ada dosa yang muncul dari wilayah maksiat, itulah godaan yang dari sisi kiri. Ulama menerjemahkan, memahami sisi kiri itu adalah sisi kegelapan atau sisi maksiat, sedang sisi sebelah kanan itu diartikan sisi atau wilayah kebaikan. Jadi ketika setan menggoda dari sisi kiri, berarti setan itu sedang mendorong orang itu berbuat maksiat dan mencegah agar orang itu berbuat kebaikan. Nek di sisi kanan ini, setan tidak pernah mencegah orang itu berbuat baik. Itu hebatnya di sini. Karena wong iman ngerti nek dilarang berbuat baik itu nggak mau. Jenengan nek dipenging salat ra gelem. Tapi justru di sisi kanan ini setan tuh mendorong agar orang tuh tetap berbuat baik. Hanya ditunggu kapan gesernya niat dari amal kebaikan itu. Inilah yang paling berbahaya. Setiap orang itu didorong untuk berbuat kebaikan. Bahkan setan pun mendorongnya. Tapi kita lengah dengan bujuk rayuannya setan itu terbuai. Ngerti-ngerti niatnya sudah bergeser, bukan lillah lagi, tapi sudah li ghairillah atau untuk selain Allah. Setan di sisi kebaikan niki jamaah rahimahullah, dia datang dengan lembut, santun, menjadi kawan yang setia dan selalu mengingatkan, ingat, jangan lupa ya, kalau berbuat kebaikan itu diawali dengan baca bismillah. Itu setan juga gitu. Ning setan juga dengan sabarnya, jangan sampai orang itu mengucapkan kata-kata lillah. Paham sampai sini, Pak? Jadi awalnya niatnya ikhlas, tapi lama-lama niat itu bergeser minta dipuji. Awalnya ingin menolong, tapi niat itu lama-lama bergeser minta dipuji, minta dihormati. Awalnya niatnya ingin beramal, tapi lama-lama ingin menguasai. Niat awal ingin berbagi ilmu, tapi lama-lama ingin merasa paling benar, merasa paling pintar. Niati awal pertama bercermin itu hanya untuk menata wajah ben rapi, nek ana upaya men ilang ngoten ya. Nek wedak-wedak sithik ya ora apa-apa, tapi lama dilang-iling kok. Iki nek patut iki nek ditambah liban sithik ya. Patut nek ngene kudung nek iki jane ya wis patut. Ning kok pernah kok isih ana sing luwih menarik.
ganti kudung. Setelah datang di tempat yang dituju, niat itu sudah bergeser, bukan hanya sekedar ingin matut diri, bukan hanya sekedar luwes menjaga harga diri, tapi lama-lama yo nakok ke awak iki. Yang wis macak ngoyo kok ora ono sing ngaroro ya. Kok ora ono sing legewo ya. Ya lama seperti itulah menungso. Dan ini enggak terasa, itu enggak terasa. Nah, inilah yang namanya menurut agama itu yang disebut ujub. Ujub niku napa to? Ujub itu ketika hatimu sudah muncul rasa paling cantik, paling ganteng, paling baik, paling berjasa, paling berkarya, wis pokoknya serba paling. Nah, perasaan ujub ini akan terasa ketika muncul saingannya. Nek maune gurung krasa, ning nek wis muncul saingan, yang wis macak ngoyo-yo kok tiba-tiba ana wong wedok teko luweh apik, luweh ayu. Njur wong-wong ki malah do ngrubungi mereka. Asem ki malah kok kono sing entuk perhatian, kenapa bukan saya? Yang kowe wis ngamal tak tambahi kok yo dasran ana sing matur nuwun priye to iki. Kok tidak ada yang memperhatikan saya lebih? Kok ora ono sing wah nek panjenengan nek sampeyan panjenengan aja ono sampeyan kok ora ono sing ngono ki kepriye ya. Jadi orang ujub tuh ketika tidak mendapat sanjungan atau ada saingan merasa tidak nyaman. Ning perasaan itu belum terucap. Pendem niku mung ngrasa. Isih rada ngati-ati lah. Jadi nuwun sewu ke bapak-bapak ibu yang pernah berjuang. Dulu ketika hari ini sudah dilupakan, itu berarti cara Allah menyelamatkan amal panjenengan. Nggak usah ditakoki meneh. Biyen kita riwangi kok ngene, saiki kok jan blas nek biyen gak iso oke sing gunakake nyong ki do maring. Dridir wae nganti entek bakone, entek gulane. Ning nek saiki blas nakokake ora ono wong sing nakok. Seakan-akan hilang dari peredaran, tidak digoplik. Apa nek wong pancen kudu kaya ngono ya. Nek surah kanggo diguang, macam-macam tuh. Nangan-nangan, njuk ronto-ronto, setan bikin rasa ronto-ronto. Njuk ngumbal-ambil secara tidak sadar dia ngumbal-ambil amalnya sendiri. Itu ujub. Ketika rasa ujub itu sudah mendapat tanggapan dari orang lain atau justru malah tidak ada tanggapan, maka akan muncul kepentingan yang lebih tinggi, yaitu riya atau pamer. Pamer itu adalah kebaikan atau kelebihan yang dipamerkan atau diceritakan. Nek mau ujub ki nang ati, nek ini sudah muncul dipamerkan dan diceritakan. Ning lak nyong lak ngomong apa anan ya memang iki apik kok. Saya sedang berbaik kebaikan, ngelesnya kayak begitu. Lah nek pamer iki ya sing apik, masa sing olo kok dipamerake? Sapa sing arep pamer elek? Pasti tentang kebaikan. Bahasane niku ya alus. Katone ora luru pujian. Nun sewu, maaf ini saya hanya mengingatkan hati kita masing-masing kok ben lurus saja. Nggak punya tendensi untuk membanting siapa tuh enggak. Maka saya maaf sekali. Kayane itu dengan bahasa yang halus. Di WhatsApp dia menceritakan, ya alhamdulillah anak saya itu diterima di ini sekarang, bahkan mendapat beasiswa, ya alhamdulillah. Jaluk tungane restu ya guys. Niat berbagi kebaikan dengan niat
ingin menceritakan kebaikan itu beda. Bedane tipis banget ora krasa. Tipis. Iki kok do meneng, do nglakoni apa ya? Ini kan wis kecolongan. Jadi maaf ya. Ini saya pernah sampaikan tentang keikhlasan itu di Masjid Malebo ya. Pak Imron sekelingan mboten? Ora kelingan wis pikun jenengan itu. Saya sampaikan itu. Ini Masya Allah sangat licin sekali gitu ya. Awal mulanya ingin menjadi contoh, tapi lama-lama dia ingin merasa dirinya dianggap menjadi orang yang lebih baik. Dia tidak rela, dia harus berpenampilan berkesan untuk selalu menjadi orang pura-pura menjadi orang baik, selalu dagelan selamanya. Hanya karena ingin memberi contoh awalnya. Awalnya ingin berbagi ilmu, ceramah, tapi lama-lama merasa paling benar. Sehingga ketika mendapat masukan atau dikritik tersinggung. Jamaah rahimakumullah. Inilah cara setan mengelabui hati. Nggih. Kembali lagi. Awalnya baca bismillah tapi gagal mengakhiri dengan kalimat lillah. Awalnya niat baca bismillah tapi diakhiri dengan li ghairillah atau li nafsi, hanya untuk mencari harga diri gitu. Ya. Inilah yang dulu pernah saya sampaikan, yang Allah pernah mengingatkan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya di dalam waktu kehidupan ini semua manusia merugi, bukan karena tidak ada orang berbuat baik, tapi orang berbuat baik itu bukan amal soleh karena tidak diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan lillah, atau hanya bisa bismillah tapi tidak lupa untuk mengakhiri lillah, hanya untuk Allah. Berarti ibarat ini bisa niming nandur ning ora tahu panen, utawa cancane panen 100 bagor ning mergo digrogoti tikus riyan iku mawon, akhirnya ming entuk 50 bagor, 30 bagor utawa 10 bagor we karo kapake. Maka sama Allah disebut minal khosirin, orang-orang yang merugi, modal karo pendapatan ora cucuk. Nah, ini jamaah di zaman akhir ini ada sebuah penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan mudah menular. Awet saka bayi nganti tekan wong tua, dari wong sing ora apik sampai ulama, sampai kiai, sampai orang yang disebut soleh, semuanya terpapar. Dan anehnya lagi, penyakit ini menolak untuk diobati. Bukan tidak bisa diobati, tapi memang menolak diobati. Apa itu? Orang modern menyebut validasi, minta diakui atau mencari pengakuan. Nek bahasane Islam yo riya niku. Riya itu kan tujuannya minta diakui, men dianggap, itu riya gitu. Nah, inilah penyakit zaman sekarang. Ya. 20 tahun sing kepungkur, bapak-bapak sing sepuh pasti sangat paham. Perbuatan ria itu aib.
Masih banyak orang yang mengatakan itu tidak baik dan itu berdosa. Itu syirik kecil atau syirik khafi yang bahasanya. Ning zaman saat ini ria itu menjadi kebutuhan. Butuh orang itu butuh pamer itu sangat-sangat butuh. Iki apa hukumnya wis bergeser apa ya? Apa wis ganti nek riak dadi halal atau malah rada nyunah gitu loh. Ria adalah sunnah Rasul itu. Ya. Dulu orang soleh selalu menghindarkan diri dari suatu perkara yang berpotensi mendatangkan keriaan. Sekarang mereka malah mencari kira-kira sing iso didol nganggo riyake apa ya? Apa yang masih bisa saya pamerkan hari ini? Apa ya? Apa hukum ini? Sudah bergeser. Nuwun sewu. Maaf laki-laki mau. Tolong mari kita sama-sama punya HP. Lihatlah di medsos. Bagaimana perilaku banyak orang di medsos itu. Masyarakat terpapar dengan budaya valisasi. Isi idik jaluk diakui, idik-idik minta duit. Nek kebenaran enggak apa-apa. Wong diuji minta nilai itu wajar. Jujur. Promosi sekalian. Nawake dagangan itu halal. Nek pura-pura apik kok mengarak dianggap apik. Itu yang salah. Nek sampean pancen ikhlas yo ikhlas, aja pura-pura ikhlas menjadi tidak ikhlas. Nek sampean dagang arek nawake ora apa-apa, ning aja nganggo ngapusi barang lah. Menawarkan promosi itu boleh, jujur pancen nyong dagang tak tawakake, tak pamerake, men ono sing nuku itu wajar. Ning nek pura-pura kok memberi kok akhirnya berdagang untuk imbalan diakui itu yang salah niat toh jenengan gitu. Maka benar bila hari ini disebut peradaban FOMO. FOMO itu fear of missing out. Ini peradaban zaman sekarang. Apa itu artinya? Sebuah penyakit jiwa yang takut diasingkan. Takut untuk hilang dari peredaran, merasa dirinya tidak diakui, takut untuk tidak diakui oleh lingkungannya, maka dia memunculkan diri, memamerkan diri di medsos ini begitu mudah sekali. Jadi niki sumber luar biasa. Arak dadi apik yo iso, arak dadi entik-entikan yo saking gampange. Saking gampange. Apa-apa dipamerke. Takut tidak diakui adanya. Toh? Takut tidak diakui kelebihan badannya. Maka langsung memposting. Awit suka wajah nganti semua pakaiannya. Kira-kira nek ana sing rodok mentereng dipoto, diunggah di medsos. Kilo bagus tau. Iki lho, aku gak masak. Aku saiki gak ngaji lho. Iki aku gak salat. Iki aku gak arak mangkat ning masjid. Iki aku wis jengking. Nek patut sujud pun akan dipoto, dipamerkan. Ya maka saya nek sekedar absen lapor enggak apa-apa, itu masih dalam batas kewajaran, tapi enggak usah berlebihan. Nah, ini seperti pengajian ini terus kita laporan ke PDM di grup itu memberitahu bahwa cabang Kadangan juga mengadakan pengajian. Ya sudah cukup itu. Enggak usah foto 15 di ke kabeh ngopo. Wong ya ora mesti wong kono ya gak do ngaji kok. Lu padha karo pamer panganan bodo dadi duwe pamer-pameran ana sing kalem. Padahal ya anane ceriping kabeh, lenteng-lenteng kabeh rengginan-rengginan padha. Niat sih juga sama, tapi kalau hanya absen itu penting. Adanya itu penting, sekedar kayak begitu itu. Ya. Takut eksistensinya, keberadaannya tidak diakui. Sama itu. Intinya itu takut orang diakui lah. Maka
Inilah yang harus kita waspadai. Okay. Jadi ada orang yang alih-alih siar, alih-alih menyampaikan kebenaran, tapi ujung-ujung apa? Minta emoji. Ngerti emoji? Subscribe, like, and share, dan beri tanda jempol. Emoji itu tanda jempol. Tolong nggih, like, share, subscribe. Coba kembali jempol diwali. Ini sing pahami. Tambah nek ora asem nggih. Ngene itu kan tanda ora setujune nek ngene kan ngalem. Sip. Karepe ingin berbagi ilmu, tapi sebenarnya hanya ingin memamerkan ilmu supaya dianggap lebih ngerti dan sebagainya. Ini hanya masalah niat, bukan kita nggak boleh berbuat seperti itu. Nek niatnya bener monggo, ini masalahnya niat gitu loh. Jadi kebaikan tetap ada. Nek niatnya sudah bergeser itu menjadi tidak baik. Karena menyampaikan kebenaran dan kebaikan itu tidak salah. Yang salah adalah memamerkan hanya butuh pujian dan biar dianggap wah. Ini penyakit setan yang dari sisi sebelah kanan. Sekali lagi saya matur, ini yang perlu diartikan. Berbuat baik dan pamer kebaikan itu bedanya sangat tipis sekali, karena niat itu tidak kelihatan. Keburukan yang disembunyikan itu masih lebih baik daripada kebaikan yang dipamerkan. Sekali lagi, keburukan yang disembunyikan masih lebih baik daripada kebaikan yang dipamerkan. Karena kebaikan yang dipamerkan itu sudah tidak ada sisanya kecuali keburukan yang ditampakkan. Ini diingat-ingat. Ya, ingat ya. Hati-hati. Saya tidak menghalangi. Wong saya juga seperti itu. Bagi orang-orang yang suka memegang HP, di sana ada grup WA-nya. Apalagi di kalangan-kalangan kesepuh itu sudah tidak masanya untuk unjuk gigi. Bola-balik saya matur. Orang sepuh niku mboten usah kakean pangandikan, nanti ndak malah ora kajen. Wis mangsane uzlah, menyepi. Biarlah orang yang masih mengakui mendatangi lah. Biarlah orang-orang yang masih menghormati mendatangi. Kita tidak perlu mendatangi. Itu wilayah anak-anak muda. Nek dewi niku wis mangsane lah wis kono lah. Nom. Saya tidak perlu macam-macam, tidak perlu banyak bicara. Apa gunanya kita tenar di bumi, tapi kita tidak dikenal di langit? Dan orang-orang yang punya amal yang dipamerkan itu hanya mungkin di bumi kita akan dikenal oleh banyak orang. Tapi di langit kita tidak ada yang mengenal. Malaikat pun menolak kita. Karena sifat pamer itu adalah mengecewakan Tuhan. Rumangsane iki tak wagi Gusti Allah, tapi di tengah jalan ora sida deh, malah diwehke sak liyane Gusti Allah. Sampe nek dicanggang koyo ngono iki lara ratine, Bu. Sakit. Lah, tak kira sampean kenukoke iki kanggo nyong sebulan iki nganggo marune. Tak kira sampean itu dandanke kanggo aku, sebulane kanggo wong liya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, sekali lagi
kita kembali kepada pengertian fahsya'i wal munkar itu, insya Allah nek dewi nek kon berbuat maksiat, mendatangkan dosa dari maksiat yang kasar itu, insya Allah sudah bisa menghindari. Serah mungkinlah dewi nek dijak maling, dijak berzina, mencuri, mabuk-mabukan, insya Allah enggak mau. Tapi kalau yang dari sisi ini yang fahsya itu perbuatan yang sangat tidak terasa, maksiat yang sangat tidak terasa, kita masih sering kecolongan. Ini hati-hati. Maka berkali-kali, hampir setiap sekali seminggu, bapak-bapak diingatkan dalam khutbah Jumat, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Artinya apa? Berhati-hatilah, tetaplah fokus untuk lillah. Takwa itu artinya berhati-hati, bukan hanya sekedar takut. Karena kalau hanya sekedar takut, buat apa kita takut tapi pada akhirnya tidak hati-hati. Ono wong dirasa wedi ning kok ora hati-hati niku ngapusi. Maka takwa itu lebih tepat, lebih mengena kalau diartikan hati-hati. Khususnya dengan bujuk rayuan setan ini. Ria bisa berubah menjadi takabur, dan itu sudah puncak dari sebuah maksiat batin yang luar biasa. Dan itu adalah berarti kita kalau sudah sampai ke takaburan, kita sudah selevel iblis itu sendiri. Apa wastakbar wa kana minal kafirin. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana kita cara mengobatinya atau cara istilahnya menanggulanginya tentang fasik dan riya itu, ya kembali kepada firman Allah itu, perbaiki sholat kita. Nek Pak Suat matur perbaiki itu nek di wilayah kita ya bukan wilayah kaifatus sholat, bukan masalah bagaimana carane ngadeg, carane maca, enggak seperti itu. Tapi perbaiki dari sisi kualitas sholatnya itu sendiri, yaitu kekhusyukan. Jadi ngeten nggih. Inti dari sholat itu, ketika kita sudah mampu menghadirkan rasa bahwa kita itu sedang hadir kepada Allah dan Allah juga sedang hadir pada diri kita. Nek dewi sholat ning urang rumangsa dewi ki gek hadir di depan Allah dan tidak pernah melihat bahwa Allah sedang hadir pada diri di depan kita, maka sholat kita menjadi tidak begitu ono efeknya. Gitu. Nah, kunci kualitas khusyuk itu sebenarnya sudah disebutkan. Jenengan tinggal milih. Ka'annaka yarohu opo ka'annahu yaroka. Sampeyan akan milih pena endi? Seakan-akan kita melihat Allah atau punya kepastian bahwa Allah sedang melihat kita. Nek dhewe duwe keyakinan Allah sedang melihat kita atau seakan-akan kita melihat Allah, maka insya Allah sholat itu bisa mencapai kualitas. Ya memang kita bisa itu, karena apa sih? Ketika awal niat itu kita bersusah payah mengumpulkan kekuatan khusyuk itu hanya untuk melihat Allah atau hanya ingin menyadari bahwa sedang hadir. Allahu Akbar. Itu masih konsen. Tapi maaf, tidak lebih dari 30 detik. Rasa itu sudah mengembara kemana-mana.
Padahal ketika kita Allah Akbar itu kan tabir niku kelambu nggih. Sekat. Kalimat Allahu Akbar itu sebenarnya adalah menyingkap tabir agar si makhluk dan al-khaliq itu bertemu tanpa sekat. Satu-satunya pertemuan antara kita dengan Allah itu ada dalam sholat, tidak ada yang menandingi. Mulane nek sholat wae ora iso cedhak ki nek nang njaba sholat njur kaya ngopo. Kan gitu. Nek nang sholat wae angel ketemu karo Gusti Allah njur nang sanang jerone sholat ki njur kira-kira sok gotak gaduk ngono apa? Enggak bisa. Dan ketika kita hadirkan Allah, Allah betul-betul rasa hadir. Njur dhewe ninggal lunga itu bukan Allah tuh pergi, enggak. Begitu setianya dia di depan kita itu, di hati kita itu tetap tidak pergi meskipun tinggal nyak-nyakan. Tinggal nyak-nyakan gitu, batin itu tinggal nyak-nyakan, itu enggak pergi. Allah menunggu kembali. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi Allahu Akbar 30 detik kemudian, karena ketika mendengar kalimat takbir Allahu Akbar, setan itu ngumpet bersembunyi. Tapi ketika Allahu Akbar berhenti, maka muncul meneh. Allah itu hadir di depan kita, itu sedang menatap kita, menatap. Ning natapke aja diartikan kaya napa CCTV sing gak ngawasi, terus gak bijeni, gak menil, enggak. Tapi mari bayangkan menatap itu seperti seorang ibu menatap bapak sedang dahar. Ning biyen gak isih nganten anyar nek saiki ngono mlothot e ono apa ora. Biyen itu kan ketika bapaknya dahar, seorang ibu melihat, ditatap, terus bapaknya noleh, enak ya Pak? Oh enak. Tanduk meneh, tambah, kan gitu toh? Allah seperti itu. Kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada bapak, atau kepada ibu, seorang ibu kepada anaknya, melihat ibu anaknya sedang maem, didelok kan, didelok wajah, ya Allah, melas temennya. Kok mangan karo kenean, nek enak yo, enak ya nang, enak ya no. Itu cinta. Bukan sedang bijeni atau menatap, sampean grogi nek kayak gitu. Pemahaman menatap itu harus dibalik. Ini cinta, mata cinta Allah itu Rahman Rahimnya Allah itu menatapnya seperti itu. Betapa romantisnya. Seorang kekasih ditatap orang yang mencintainya. Betapa romantisnya seorang yang dicintai ditatap yang mencintai, dan yang mencintai menatap yang dicintai. Romantis sekali. Allah itu sangat romantis. Ketika hambanya datang itu langsung tergopoh-gopoh ingin menyambut dengan cinta. Lah teko gitu loh. Maka ketika sampai pada Fatihah Ar-Rahmanur Rahim itu, ya Allah, sampean bayangkan saja, wahai kekasihku yang maha, yang mencintai tidak pernah berhenti mencintai. Cinta Allah tidak pernah berhenti. Pemberian Allah juga tidak pernah berhenti. Penolongan Allah nggak pernah, sedetik pun nggak pernah berhenti. Kapanpun kita itu dilindungi, ditolong, turu wae dijogo. Nafas itu dijaga sama Allah. Coba ora dijogo, iso metu ra iso mlebu pri. Iso metu ra iso mlebu, iso mlebu ra iso metu. Dijaga. Wong sing loro dahar karo mlekar ya tetep iso mlebu, mbah dituntek gitu iso mlebu. Ini karena apa? Karena rongga-rongga ini itu sudah dibikin sedemikian rupa kaya dene pancing, nek wis mlebu ra iso metu. Itu sudah disiapkan sejak lahir, sebelum lahir sudah dipersiapkan alat-alat itu. Itu cara Allah menjaga. Cintanya luar biasa. Sedetik saja cinta Allah itu berpaling, lenyaplah kita. Maka ketika kita membaca Fatihah mungkin paling khusyuk jenengan nek wis tekan nggon iya kana butuh wa iya kana nasta'in kan gitu. Tapi nuwun sewu nduk dirubah. Pengertian iya kana budu itu bukan hanya kepadamu ka aku menyembah. Niku rodok-rodok ora maten mengena.
Tapi mari kita rubah, hanya kepadamu aku mencintai, hanya kepadamu aku butuh, hanya kepadamu aku bergantung, hanya kaulah yang saya percaya. Itu iya kan nak butuh. Nek wis tekan kene iki mentok. Tak kira Pak Manten mesti nangis itu. Yoten. Akhirnya wa iya karena stang ini memang itu maha penolong. Saya menuran jaluk. Jadi sampean jangan seakan-akan nek mengatakan iya wa iya karena stang ini kan juru wingi ora ditulung. Yo sampean jaluk pertolongan lek enggak. Bahasanya kau memang maha penolong. Dan ungkapan ihdinas siratal mustaqim itu adalah rasa syukur. Karena aku punya Tuhan yang selalu menolong. Tidak pernah lepas dari pertolongan Allah. Saya bisa berbuat baik itu karena juga ridhomu. Nyong iso sedekah itu juga karena dipasih rezeki olehmu. Juga diberi orang yang mau menerima sedekah saya. Nek ora ana sing nampa senajan duwite sampean akeh ora iso dadi sedekah, ngerti? Saya punya cerita. Sithik nggih. Saya punya cerita yang sangat menyesakan tadi. Telung dino sing kepungkur, saya itu kedatangan tukang rongsok. Dan saya tahu kondisi ekonomi rumahnya itu saya tahu. Saya itu ya wis rada lemah ning isih luwih merah mereka. Nah, saya bilang gini, "Le, njaluk ngapura ya." Pripun Pak De? Pak De ki duwe klambi koko putih isih anyar urung tak nggo. Nek sampeyan tak tawani sama ndak gelem ngagem nek ki salat upamane gitu. Jawabannya apa? Duh nuwun sewu Pak De. Bukan berarti saya itu menolak rezeki. Nenek sing jenenge klambi niku lan wis tumpukan. Nggih. Wis saya ya Allah, ncen ngene iki ceritane. Senajan dhewe duwe, nek sing nampa sedekah ki ora ana ki dadi ora iso sedekah. Mulane sampeyan bersyukurlah banyak undangan kondangan. Berarti sampeyan banyak lowongan untuk sedekah. Ora ngoceh ha, Yung. Ini lowongan sedekah. Ya meng donga muga-muga nek tekan saate iki diparingi sing arep disedekahake, ora teko meneh. Sing ana urung tak lakoni iki wis 5 iki Mbak Ayu, 5. Jarine sesuk ya arek teko meneh. Asem kondang ora ngot wae. Masane rendeng bareng kok ngono kok ya ana wong antenang barang kowe. Wis ora ya lakoni itu. Ora ketemu ndurukke utangan tetep lakon. Ya seneng, ya kalu nek dipegang. Munamuni nek disukuh ning tetep kok malah tanduk. Ya sudahlah, kita nikmati saja itu. Itu kenikmatan yang luar biasa dan itu cara Allah memberikan fasilitas bersedekah bagi orang-orang sing pelit. Nah, nggih. Jadi kita kembali pada tadi. Caranya itu, jadi kita jangan jangan merasa angkuh. Ketika kita berbuat baik itu kita selalu rendah hati bahwa semua ini bukan hanya karena saya, tapi atas izin Allah. Jadi nek ono sing ngalem ki, ya alhamdulillah. Ayo ming saisane yo nek wong Jawa Allah sampeyan. Jadi itu ojo minta diakui, ndak usah. Jadi keikhlasan itu akan diuji ketika jenengan sudah berbuat ning dipaidu. Ngeri itu. Kalau sing sukses wis saya dipaidu meneh. Sampeyan ki keliru. Waduh, kok ya mau ya. Wis aduh banget wis mlaku kok. Nah, itu nggih. Maka tetap saja oras yo nek dipuji yo seneng lah ra apa-apa.
naming ojo njaluk dipuji. Semua orang butuh kok dihargai itu. Semua orang punya harga diri, semua orang seneng dipuji itu. Ning ojo seneng ojo njaluk dipuji karena itu sudah kesalahan. Jadi ini tipis lagi masalah tipis itu. Ayo do belajar berbuat ikhlas. Ayo belajar buat, karena hanya amal yang ikhlas itu sendiri yang nanti iso diarep arep. Ojo ngrumangsa aman mentang-mentang dewi amale wis oke. Hei, jangan merasa aman mentang-mentang dewi ngrumangsa amal kebaikannya sudah banyak. Karena belum mesti ikut ditompo. Ya pangan tikus ki mau. Entah. Nah, itu wong kayak Nabi wawon tetap berdoa, ya Allah takobal. Mudah-mudahan engkau menerima sholatku, dongaku, amalku, ibadahku. Itu ya. Musa, Muhammad itu selalu berdoa, ya Allah takobal doa. Mudah-mudahan itu. Lah kok dewe meyakini wis ngimbol tabungan motol-motol, bosongku dibuka tabungane blas, ala wis dijikok biyen to. Dijikok nganggo mencari pengakuan itu. Nah, mudah-mudahan ya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Ini cara membuat kita tidak ikhlas itu masih banyak caranya, ini belum tuntas tadi saya hanya sepintas saja karena waktunya sudah habis. Mekaten bapak-bapak ibu-ibu ingkang waket aturaken. Mudah-mudahan kita menjadi tercerahkan. Dan jangan lupa kita jangan sampai kita itu sakit hati ketika ada nasihat, ada kritikan, karena itu cara-cara orang soleh. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.